Meta deskripsi. Bagaimana jika sejarah yang selama ini kita yakini ternyata keliru? Bagaimana jika Amerika sudah lebih dulu disinggahi oleh pelaut Muslim berabad-abad sebelum Columbus? Sebuah kisah mengejutkan yang selama ini jarang dibicarakan. Wow, ternyata Amerika ditemukan oleh orang Muslim sebelum Columbus menjejahkan kakinya. Sebuah kalimat yang terdengar provokatif, mengundang perdebatan, bahkan membuat sebagian orang mengernyitkan dahi sambil bertanya dalam hati, benarkah demikian? Atau ini hanya dongeng yang dibungkus sensasi? Sebelum Anda menutup artikel ini, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah sejarah yang kita pelajari selama ini benar-benar utuh? Atau hanya potongan cerita yang disepakati oleh pihak-pihak tertentu? Jangan lupa, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Klik like jika Anda merasa topik ini penting, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah tersembunyi lainnya. Sejak bangku sekolah, dunia diajarkan satu narasi besar tentang penemuan Amerika. Tahun 1492, Christopher Columbus berlayar melintasi Samudra Atlantik dan menemukan benua baru yang kemudian mengubah wajah peradaban dunia. Nama Columbus dicatat dengan tinta emas dalam buku sejarah Barat sebagai tokoh visioner, penjelajah berani, dan simbol awal era globalisasi. Namun, di balik narasi megah itu, ada suara-suara lain yang lama terpendam, kisah-kisah yang seolah dibisukan, dan jejak-jejak sejarah yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya saja jarang disorot. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Columbus benar-benar orang pertama yang mencapai Amerika? Atau justru ia datang ke sebuah dunia yang sebenarnya telah lebih dulu disentuh oleh pelaut dari peradaban lain, termasuk dari dunia Islam? Dunia Islam pada abad pertengahan bukanlah dunia yang terbelakang seperti yang sering digambarkan secara simplistik. Pada masa ketika Eropa masih bergulat dengan konflik internal, wabah, dan keterbatasan ilmu pengetahuan, dunia Islam justru mengalami apa yang sering disebut sebagai zaman keemasan. Kota-kota seperti Baghdad, Cordoba, Kairo, dan Samarkand menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan eksplorasi. Ilmu astronomi berkembang pesat, peta-peta dibuat dengan ketelitian tinggi, dan teknologi navigasi terus disempurnakan. Para pelaut Muslim dikenal mahir membaca bintang, arus laut, dan angin, sebuah kemampuan vital untuk pelayaran jarak jauh. Bayangkan sebuah dunia di mana kapal-kapal layar dari Andalusia, Afrika Utara, dan Afrika Barat berlayar melintasi lautan luas, bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk menjelajah. Dalam tradisi Islam, mencari ilmu dan menjelajah dunia bukanlah hal asing. Banyak catatan kuno dari dunia Muslim yang berbicara tentang perjalanan jauh melintasi samudra, tentang negeri-negeri asing di balik cakrawala, dan tentang keberanian manusia menghadapi luasnya laut. Salah satu kisah yang sering memicu rasa penasaran adalah cerita tentang para pelaut Muslim dari Afrika Barat, khususnya dari wilayah yang kini dikenal sebagai Mali. Kerajaan Mali pada abad ke-13 dan ke-14 bukanlah kerajaan kecil yang terisolasi, melainkan kekuatan besar dengan kekayaan melimpah dan jaringan perdagangan luas. Kisah tentang seorang penguasa Mali yang melepaskan tahtanya demi memimpin ekspedisi pelayaran besar ke arah barat seringkali dianggap legenda. Namun legenda, seperti sejarah, seringkali lahir dari serpihan fakta yang tidak pernah benar-benar hilang. Dalam cerita tersebut, armada besar berlayar menembus Samudra Atlantik, mengikuti arus laut yang mengalir ke barat. Arus ini, yang kini dipahami secara ilmiah, memang dapat membawa kapal dari pantai Afrika menuju kawasan Karibia dan Amerika Selatan. Jika bangsa Viking dari utara mampu mencapai Amerika Utara berabad-abad sebelum Columbus, mengapa kemungkinan pelaut Muslim mencapai benua yang sama selalu dianggap mustahil? Jejak-jejak yang memicu kontroversi terus bermunculan. Ada cerita tentang kata-kata dalam bahasa penduduk asli Amerika yang memiliki kemiripan dengan istilah dalam bahasa Arab. Ada pula kisah tentang simbol-simbol tertentu yang ditemukan di beberapa wilayah Amerika. Simbol yang oleh sebagian orang dianggap memiliki kemiripan dengan kaligrafi Arab. Bagi para skeptis, semua ini hanyalah kebetulan.
Namun bagi mereka yang terbuka pada kemungkinan lain, potongan-potongan ini terasa seperti petunjuk kecil yang mengarah pada sebuah cerita besar yang belum selesai ditulis. Lebih dari sekadar simbol atau cerita rakyat, ada pula pembahasan tentang pengetahuan navigasi yang dimiliki oleh Columbus sendiri. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Columbus tidak berlayar dalam kegelapan total. Ia membawa peta, catatan, dan keyakinan kuat bahwa daratan dapat dicapai dengan berlayar ke barat. Dari mana keyakinan itu berasal? Ada spekulasi bahwa informasi tersebut mungkin berasal dari sumber-sumber Muslim atau pelaut Andalusia yang telah lebih dulu memiliki pengetahuan tentang wilayah di seberang Atlantik. Pada masa itu, interaksi antara dunia Islam dan Eropa bukanlah hal langka, terutama di wilayah seperti Spanyol yang selama berabad-abad berada di bawah pengaruh Islam. Disinilah sejarah menjadi arena tarik-menarik antara fakta, interpretasi, dan kepentingan. Ketika sebuah peradaban bangkit dan mendominasi, narasi sejarah seringkali ditulis dari sudut pandangnya. Penemuan Amerika oleh Columbus menjadi simbol kejayaan Eropa, tonggak kolonialisme, dan awal dominasi global Barat. Mengakui bahwa bangsa lain, apalagi dari dunia Islam, mungkin telah lebih dulu mencapai Amerika, berarti menggoyahkan fondasi simbolik tersebut. Namun sejarah sejati tidak pernah takut pada pertanyaan. Justru dengan pertanyaanlah sejarah hidup dan berkembang. Apakah mungkin orang-orang Muslim telah menempatkan kaki di Amerika jauh sebelum Columbus? Apakah interaksi awal itu berskala kecil, tidak meninggalkan jejak besar, dan kemudian tenggelam oleh gelombang kolonialisme Eropa? Ataukah bukti-bukti tentang hal ini sengaja diabaikan karena tidak sesuai dengan narasi besar yang telah mapan? Yang jelas, masyarakat asli Amerika telah ada jauh sebelum siapapun dari luar datang. Mereka memiliki peradaban, budaya, dan pengetahuan sendiri. Ketika kita berbicara tentang penemuan Amerika, sebenarnya kita sedang berbicara tentang siapa yang pertama kali mengklaim, mencatat, dan menguasai, bukan siapa yang pertama kali ada. Dalam konteks ini, klaim tentang pelaut Muslim sebelum Columbus membuka diskusi yang lebih luas tentang bagaimana sejarah dipahami dan siapa yang berhak menceritakannya. Emosi pun tak terelakkan ketika topik ini dibahas. Bagi sebagian umat Muslim, gagasan bahwa leluhur mereka mungkin telah menjelajah hingga Amerika memberikan rasa bangga dan pengakuan atas kontribusi peradaban Islam terhadap dunia. Bagi sebagian kalangan Barat, gagasan ini bisa terasa mengganggu, bahkan mengancam narasi yang selama ini diyakini. Disinilah dialog sering berubah menjadi perdebatan panas, bukan lagi soal bukti semata, tetapi soal identitas dan warisan. Namun mungkin inti dari kisah ini bukanlah tentang siapa yang lebih dulu, melainkan tentang keberanian untuk membuka kembali lembaran sejarah dan membacanya dengan mata yang lebih jujur. Sejarah bukan kitab suci yang biku. Ia adalah hasil penelitian manusia, yang selalu terbuka untuk ditinjau ulang seiring ditemukannya perspektif baru. Mengakui kemungkinan bahwa pelaut Muslim telah mencapai Amerika sebelum Columbus tidak berarti meniadakan peran Columbus, tetapi menempatkannya dalam konteks yang lebih luas dan lebih manusiawi. Bayangkan jika suatu hari nanti, anak-anak di sekolah mempelajari sejarah penjelajahan dunia dengan narasi yang lebih berimbang. Mereka tidak hanya mengenal Columbus, tetapi juga Viking, pelaut Tiongkok, dan kemungkinan pelaut Muslim yang berani menantang samudra. Mereka belajar bahwa dunia tidak dibentuk oleh satu peradaban saja, melainkan oleh interaksi banyak budaya yang saling bertemu, bertukar, dan kadang bertabrakan. Wow, bukankah itu sebuah kejutan yang menggugah? Bahwa dunia yang kita kenal hari ini mungkin dibangun di atas kisah-kisah yang lebih kompleks daripada yang selama ini diajarkan? Bahwa di balik setiap peta dan buku sejarah, selalu ada cerita lain yang menunggu untuk didengar? Kini pertanyaannya kembali kepada Anda. Apakah Anda siap mempertanyakan sejarah yang selama ini Anda yakini? Apakah Anda berani membuka ruang dialog tentang kemungkinan-kemungkinan yang selama ini dianggap tabu? Jika ya, tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Bagikan artikel ini agar semakin banyak orang terlibat dalam diskusi penting ini.
Like jika Anda merasa sejarah perlu dibaca ulang dengan pikiran terbuka. Dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah mengejutkan yang sering tersembunyi di balik halaman-halaman sejarah yang tampak tenang.